kita membaca di dalam Ulangan 28 ayat 1, dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudaraku, ketika kita mau bertekun mendengarkan adanya suara Tuhan yang datang, berbicara, memberikan arahan dalam hidup kita, ayo kita belajar untuk taat melakukannya dengan setia. Dan bentuk ketaatan yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu adalah ketaatan yang sifatnya mutlak, ya, bukan asal-asalan. Karena ketika saudara berjalan dalam ketaatan mutlak, maka saudara akan mendapati dari satu fase kehidupan kepada fase kehidupan yang lain. Maka kita akan melihat, selalu melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar dari perjalanan hidup Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah panggilan secara pribadi yang Abraham terima dari Tuhan. Dan panggilan Tuhan kepada Abraham adalah panggilan yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Digambarkan ada sebuah perjalanan destiny di mana dituntut adanya pengorbanan. Dan pengorbanan di sini jangan dianggap sesuatu yang memberatkan kita, menyakitkan kita, menyulitkan kita, ya, bagi kita, sehingga akhirnya kita merasa kehilangan sesuatu. Karena Abraham dikatakan tinggalkan sanak saudaramu. Kalau kita lihat itu dari kacamata kita, tapi kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, kita lakukan itu karena kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Jadi pengorbanan atau penyalipan daging yang saudara lakukan dalam mengiring Tuhan, itu adalah satu ekspresi daripada cintamu kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1, langkah ketaatan Abraham ini adalah wujud ekspresi cinta Abraham kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan perintah dan arahan kepada kita, itu pun harus kita responi, ya, dan kita taati sebagai ekspresi, sebagai wujud dari cinta kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita berdoa untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tidak ada lagi yang cinta akan diri sendiri, cinta akan dunia, cinta akan uang. Tapi kita cinta akan Tuhan, makin berkobar-kobar, makin menyala-nyala dalam hidup kita. Untuk kita mau melakukan apa saja bagi Dia. Dan Tuhan memberikan sebuah janji kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, kalau kita ambil intisari daripada Kejadian 12 ayat 1-3, itu kalau kita bandingkan dengan kitab Ulangan 28 ayat 1-14, itu sama. Dimulai dengan sebuah arahan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau tinggi di atas segala bangsa dan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dikatakan Allah mengkondisikan kita untuk kita menikmati berkat Allah yang melimpah. Ya. Diberkati engkau di ladang, di rumah, keluar masukmu, bakulmu. Engkau akan menjadi orang-orang diberkati Tuhan. Saudara, kalaupun di dalam perjalanan hidup itu terjadi peperangan, umpamanya persoalan, kadang-kadang Tuhan izinkan ada musuh yang bersatu padu melawan kita, tetapi Tuhan berjanji bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Saudara, jadi sama
perjalanan iman yang harus Abraham responi dalam menjawab panggilan Tuhan adalah satu perjalanan destiny yang kita sebagai orang percaya harus kita tangkap itu dari Tuhan. Tuhan itu menyuruh Abraham meninggalkan Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Ya. Panggilan ini pernah diterima juga oleh bapaknya, yaitu Terah. Ya, pada waktu itu Terah yang mempunyai anak Abraham, Nahor, dan Haran itu mau pergi, disuruh pergi dari Ur Kasdim juga pergi ke Kanaan. Tetapi ketika mereka mau berangkat, ternyata anaknya itu, Haran itu meninggal di Ur Kasdim. Sehingga akhirnya Terah ini merasa ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya. Ada satu emosi yang negatif dalam hidupnya. Ya, dikatakan umur Terah 205 tahun dan ia akhirnya pergi ke tanah Kanaan, tapi tidak sampai ke sana, sampai di Haran, ia menetap di Haran. Saudara, panggilan Tuhan pernah diberikan pada Terah ini, ya, bapaknya Abraham. Mendapati saudara, kalau kita lihat arti kata Terah itu artinya delay, punya arti delay atau menunda. Ya, Alkitab menuliskan Tuhan memanggil Terah untuk meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke tanah Kanaan. Tetapi Terah menunda perjalanan panggilannya, ya, dan dikatakan dia karena sebelum berangkat Haran anaknya itu mati di Ur Kasdim, dan itu menciptakan satu gejolak emosi negatif karena anaknya mati muda. Kenapa Tuhan, kami sudah mau berangkat kok anaknya mati duluan? Yang menjadi tanda tanya yang tidak pernah terjawab oleh Terah. Jadi waktu mereka memulai perjalanan iman mereka, meninggalkan Ur Kasdim sampai di satu kota namanya seperti nama anaknya, yaitu Haran. Alkitab menuliskan Terah dan rombongannya akhirnya mengambil satu keputusan untuk menetap di Haran sampai pada hari kematiannya. Jadi tidak menjalankan sampai dengan Kanaan. Kita mau belajar memahami dari hidup Terah ini. Dalam kita mulai menjalani perjalanan destiny hidup kita, jangan sampai kita biarkan ada konflik batin, ya. Ada emosi negatif yang membuat kita menunda, menahan sesuatu untuk kita melangkah dalam ketaatan sepenuhnya, ketaatan mutlak pada Tuhan. Saya mendapati kebanyakan orang percaya sedang berjalan di sebuah perjalanan destininya, tapi gara-gara ada emosi negatif yang tidak bisa ditanggulangi, tersinggung, kecewa, sakit hati, dendam, marah, yang semuanya itu terus masih bercokol di dalam hidupnya, otomatis kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan rohanimu dan tidak bisa mencapai ketaatan yang mutlak karena saudara menyimpan adanya konflik batin di dalam diri kita. Sehingga perjalanan kita sebenarnya menuntut adanya satu kematian daging. Sama seperti seorang ibu yang sedang hamil. Kalau ibu ini tidak sehat dan akhirnya kehamilannya itu mengalami keguguran. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, seharusnya saudara bawa dalam hidup kita itu jangan sampai kita membawa benih-benih emosi, konflik batin, semua itu membuat roh kita tidak sehat, ya, menyimpan kepahitan, konflik batin semuanya itu, dan akibatnya apa? Oleh karena itu kita akhirnya mengalami keguguran di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, ayo kita mulai belajar mengampuni, ya. Kalau ada yang bersalah, ampuni. Memang mengampuni itu tidak mudah, ya, karena berlawanan dengan daging kita. Saudara, jangan bilang, saya kan sudah Kristen lama, ya. Saudara, kita tidak bisa bilang begitu, ya. Kita lihat banyak juga hamba-hamba Tuhan yang masih punya simpan konflik batin. Ketika saudara mengalami konflik batin, memang nggak mudah untuk menanggulangi hal ini. Tapi Paulus memberi penegasan, begitu kita menjadi orang percaya, ya,
yang langsung kita harus memasang satu pikiran atau satu konsep yang baru bahwa aku telah mati bagi dosa. Karena apa? Konsep Paulus mengatakan aku telah mati bagi dosa. Karena orang mati itu sudah nggak bisa kepahitan. Orang mati nggak bisa kecewa, nggak bisa marah. Ya. Orang yang mempunyai konflik batin akan seperti Tera. Gampang membatalkan perjalanan panggilannya. Gampang menjadi tidak taat. Ketidaktaatan itu sifatnya harus jangan sampai ditunda-tunda, saudara. Ketaatan itu sifatnya harus segera, ya, jangan ditunda-tunda. Kalau hari ini ada suara Tuhan, kita harus bertobat, langsung bertobatlah, saudara. Suruh mengampuni, langsung lakukan. Karena kalau saudara menunda ketidaktaatan itu, sama dengan saudara sedang memposisikan dirimu untuk berjalan tidak taat. Mari belajar kasusnya Tera. Jangan membiarkan konflik batin terus bercokol di dalam hidup kita. Tera akhirnya mengakhiri hidupnya di Haran karena konflik batinnya yang tidak segera ditanggulangi di Haran. Dan Roh Kudus saat ini bekerja, ya, mencetak ulang batin kita, menjadikan hatimu bersih, tidak ada konflik batin lagi, ya. Dan darah Yesus menguduskan kita sehingga kita boleh terhubung kembali kepada Bapa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 12 di mana Abraham pun ini nyaris menggagalkan destiny perjalanan hidupnya, ya. Kita lihat pada ayat 10, setelah terjadi banyak kelaparan, bencana kelaparan di negeri Kanaan, Abraham memutuskan untuk mengungsi di Mesir. Di Mesir ternyata pegawai-pegawai Firaun itu melihat Sarah itu cantik. Akhirnya cerita-cerita sampailah ke telinga Firaun dan akhirnya Sarah ditraktir dibawa ke istana. Dan Abraham bilang sama Sarah, nanti kalau kamu ditanya bilang adikku ya. Karena apa? Karena Abraham takut dibunuh ya. Karena orang mau mengambil istrinya. Kalau kau dibilang adik, Alkitab berkata kakaknya pasti diperlakukan baik. Di sini kita lihat Abraham ini cinta akan dirinya sendiri. Saudara, kalau tidak ikut campur tangan Tuhan, maka Ishak tidak akan lahir. Tapi kedaulatan Tuhan, campur tangan Tuhan, Tuhan menimpakan tulah seisi rumah istananya, sehingga akhirnya Sarai dikembalikan. Saudara, kembali ini sikap hati kita yang dituntut. Kalau kita mau melanjutkan perjalanan destiny hidup kita di dalam Tuhan, kita harus dengar suara Tuhan, mentaati perintah kita, mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya. Tuhan menghendaki kalau kita mau diangkat lebih tinggi di atas segala bangsa, pastikan dalam diri kita ini ada cinta akan Tuhan, bukan cinta akan diri sendiri. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu ingin membuat kita berhasil dalam hidup kita. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Karena selama kita mencintai yang lain, ya, kita akan mengorbankan Tuhan, ya. Mungkin kariermu, mungkin usahamu yang kita lebih cinta, bisnis kita. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita bilang nggak bisa Tuhan, kita sibuk. Saudara, kalau kita meninggalkan pekerjaan kita nanti bagaimana Tuhan? Nggak bisa Tuhan. Saya mau kita sadar, ketika kita melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan, maka percayalah Dia akan bertanggung jawab memelihara hidup kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Susah payah tidak ada gunanya. Engkau boleh jungkir balik, memeras keringat, kalau hidupmu di luar Tuhan tidak ada gunanya. Bangsa Israel hidup dengan mana yang sudah Tuhan sediakan. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, kalau saudara tidak mendengarkan suara Tuhan, maka ada suara lain yang akan menyerongkan hatimu. Sama seperti Terah yang akhirnya membatalkan perjalanan destiny-nya. Ingat, siapapun kita, Tuhan sedang memanggil kita masing-masing melakukan perjalanan
di mana Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau memakai kita menjadi bait suci di mana Tuhan berdiam. Sehingga kalau orang berinteraksi dengan kita, maka dia merasa ketemu Tuhan dan Tuhan hidup dalam diri kita, nyata dalam diri kita dan bekerja lewat diri kita. Saudara, karena itu saya hendaklah kita mau mematikan segala kedagingan kita, ya. Kita mati bagi diri kita sendiri, belajar menyerahkan dalam tangan Tuhan. Apapun, ya, katakan, ya Tuhan, ini adalah satu langkah iman. Saudara, kalau kita lihat, Sarai dikatakan di dalam pasal 16, ya. Sarai itu dituliskan bahwa dia tidak punya anak, mandul, ya. Adapun Sarai istrinya Abraham itu tidak punya anak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, di saat Abraham mendengarkan perkataan Sarah istrinya, dia tidak mendengarkan suara Tuhan yang berjanji kepada dia untuk menjadi bangsa yang besar. Dia mendengarkan kata Sarai. Maka Abraham melakukan pelanggaran besar, yaitu dia menikahi Hagar dan lahirlah Ismail. Saudara, cintamu sebagai laki-laki terhadap istrimu tidak boleh lebih besar dari cintamu kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 16, diakhiri Kejadian 16 ini diakhiri dengan kata-kata Abraham berumur 86 tahun waktu Hagar melahirkan Ismail. Jadi Kejadian 16 ini diakhiri dengan kata-kata Abraham berumur 86 tahun waktu Hagar melahirkan Ismail. Masuk di dalam Kejadian 17 ayat pertama, Alkitab menuliskan ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di dalam Kejadian 16 diakhiri dengan Abraham berumur 86 tahun waktu Hagar melahirkan Ismail. Dan kemudian pasal 17 dikatakan Allah menampakkan diri kepada Abraham umurnya 99 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini ada jeda waktu 13 tahun. 13 tahun itu tahun yang sunyi. Tahun 13 tahun itu sejak lahirnya Ismail tidak ada suara Tuhan buat Abraham. 13 tahun ini enggak pernah kemana-mana. Abraham enggak pernah disuruh kemana-mana. Tahun yang berat bagi Abraham. 13 tahun itu Abraham kehilangan segala-galanya. Kehilangan suara Tuhan, kehilangan semua dari dalam hidup Abraham. Saudara, alasan Abraham kehilangan semua itu, karena apa? Karena dia pernah mendengarkan perkataan istrinya. Dia lebih mendengarkan perkataan yang lain daripada perkataan Tuhan. Kita mesti sadar satu prinsip ini. Apabila dalam perjalanan hidup saudara, mengambil sebuah keputusan dengan mendengar suara yang lain dan bukan suara Tuhan, maka akan lahir Ismail di dalam hidup. Dan sejak lahirnya Ismail di dalam hidupmu, saudara tidak akan pernah lagi mendengar suara Tuhan. Saya mendapati ada begitu banyak orang yang percaya. Dari waktu ke waktu mereka berusaha mendengar suara Tuhan, tapi sulit mendengar suara Tuhan. Seakan-akan Tuhan menyembunyikan diri dari mereka. Penyebabnya adalah di waktu yang lampau, engkau pernah mengambil keputusan yang keliru. Dan keputusan yang keliru itu engkau mendengarkan suara yang lain. Sehingga menghasilkan Ismail di dalam hidup. Ismail yang dikatakan seperti keledai liar, tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan orang-orang akan melawan dia di tempat kediamannya. Ia akan menentang saudaranya. Saudara, apa yang dimaksud Ismail dalam hidup kita?
Kalau orang berselingkuh, bisa jadi Ismail itu menjadikan anak di dalam kehidupan di luar nikah. Kalau mungkin anaknya belum sempat lahir, maka selingkuhanmu itu akan menjadi Ismail di dalam hidupmu yang membuat banyak kegoncangan, gejolak. Kalau engkau berpartner dalam bisnis kerja, bisa jadi partner bisnismu menjadi Ismail dalam hidupmu. Menjadi Yunus yang membuat kegoncangan dalam hidupmu, di dalam perahu bisnismu. Ada banyak ragam kalau ada Ismail dalam hidupmu. Biarlah Roh Kudus menjelaskan dan berbicara pada kita masing-masing. Area hidupmu yang melahirkan Ismail akan dinyatakan oleh Tuhan dan ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Ayo kita berdoa di dalam Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menuntun untuk menunjukkan pada kita area hidup yang melahirkan Ismail dalam hidup kita. Tapi dalam kondisi selama 13 tahun ini tidak mendengar suara Tuhan dalam kebaikannya Tuhan dan kesetiaannya Abraham. Allah menampakkan diri pada waktu Abraham berumur 99 tahun. Saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayo saudaraku, kita periksa hidup kita. Apakah sejauh ini kita selalu hidup di jalan ketaatan? Apakah seluruh aspek kehidupan kita sudah kita bangun selaras dan mendengar suara Tuhan? Apakah kita evaluasi diri kita? Apakah kita selalu taat akan apa yang Tuhan perintahkan? Saudara, ayo kita dengarkan suara Tuhan. Karena kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, ada suara lain yang menjatuhkan kita dan melahirkan Ismail di dalam hidup kita. Biarlah kita berdoa dan Roh Kudus akan memimpin kita, akan menjelaskan lebih jauh dalam kehidupan kita, area hidup kita yang mana yang melahirkan Ismail dalam hidup kita. Maka Tuhan akan bangkit dan memberikan satu kemenangan dalam hidup kita. Amin.